Shalom New Wine Generation. Shalom. Apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa dalam Tuhan, bukan? Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah berkati sepanjang minggu kami Tuhan. Engkau juga berkati kami dengan kesehatan walaupun di tengah pandemi ini ya Bapa. Biarkan kami siapkan hati kami ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik
percaya Tuhan bahwa Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kau sungguh peduli pada setiap kami Tuhan. Dalam setiap langkah kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai langkah kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari teman-teman kita pujikan dari awal bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ini yang kami imani Tuhan. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kau peduli pada kami Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tanpa ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ikut serta dalam hidup kami. Perkara Yesus yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, segala sesuatu yang kami cintai, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan. Biarlah segala yang disampaikan merupakan isi daripada Engkau Tuhan. Juga berkati setiap kami Tuhan. Biar kami siap untuk mendengarkan segala firman-Mu dan kami siap untuk melakukan dan buktikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan. Dalam satu nama yang indah Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman New Generation yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama menjalankan ibadah secara online. Tapi sebelumnya mari saya ajak teman-teman semua untuk kita tutup mata, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami tidak lupa Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur karena Engkau baik ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan melalui ibadah online pada sore hari ini ya Bapa. Kami mau buka hati kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan itu akan memerdekakan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bagikan pada kita semua satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul level up ya. Apa itu level up? Ya, level up itu adalah kita naik ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Kita naik kelas ya. Teman-teman, kalau kita seringkali ya, kalau kita main game ya, kita akan menemukan bahwa dalam setiap game itu ada stage ya, ada level-level yang harus kita lalui ya. Saya yakin kita semua ya pasti punya gadget, dan gadget kita ada game ya. Apapun game itu ya, kalau kita main game di stage yang pertama atau di level yang pertama, itu adalah level yang paling mudah teman-teman ya. Adalah level yang paling mudah, tantangannya hanya sedikit ya, tantangannya cukup ringan sehingga kita mudah untuk melewatinya. Dan kita masuk dalam stage yang selanjutnya, kita masuk dalam level yang selanjutnya ya, sampai kita memainkan itu ya, game itu kita mainkan terus sampai pada level yang tertinggi. Nah, biasanya pada level yang tertinggi ini dalam sebuah game itu adalah level yang paling sulit ya, tantangannya luar biasa. Nah, kalau kita bisa menaklukkan tantangan itu, kita akan keluar sebagai pemenang ya. Banyak sekali tantangan yang dibikin supaya kita jatuh, supaya kita gagal. Ya, karena apa? Karena itu level yang tertinggi teman-teman. Nah hari ini dalam kehidupan kita, saya juga ingin bagikan ya, kita dalam hidup kita harus mengalami yang namanya level up ya, atau seringkali kita dengar next level ya. Di dalam area apa kita harus level up? Dalam area apa kita harus next level? Ada dua area yang ingin saya bagikan teman-teman. Area yang pertama adalah area skill ya, level up your skill ya. Di dalam area ini kita harus level up, kita harus upgrade skill kita. Mengapa kita harus upgrade skill kita ya? Mengapa kita harus mengalami level up dalam skill kita? Teman-teman, kita semua ya masih muda, teman-teman masih usia remaja atau bahkan baru belasan tahun ya. Mungkin ada sedikit yang berusia 20 tahun ya. Kita ini anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini sangat luar biasa teman-teman ya. Kita harus punya skill ya. Skill kita nggak boleh biasa-biasa aja. Skill kita harus kita upgrade terus. Mengapa? Supaya dimanapun Tuhan tempatkan kita ini menjadi berkat. Kita ini bukan menjadi pecundang, tetapi kita menjadi pemenang teman-teman ya. Seorang pemenang pasti punya skill ya. Seorang pemenang dalam sebuah pertandingan dia pasti punya skill ya. Orang yang skillful ya dalam pertandingan atau olahraga, dia jago ya.
Nah, teman-teman harus level up nih skill kalian. Ya, misalkan teman-teman jago dalam olahraga, nggak hanya sekedar jago, tapi terus tingkatkan, ya, sampai benar-benar kalian mahir, sampai benar-benar kalian ahli, teman-teman. Atau teman-teman yang jago desain, ya terus latih itu kemampuanmu, ya. Yang jago nyanyi, yang jago main musik, jago di kelas pelajaran matematika atau fisika atau dan lain sebagainya. Ayo teman-teman latih terus, ya, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang skillful, teman-teman. Ya, level up your skill supaya apa? Kita keluar sebagai pemenang. Kita nggak malu-maluin sebagai anak Tuhan, ya. Kita punya daya saing di dalam dunia ini. Jadi kalau di luar sana banyak anak-anak yang jago, banyak anak-anak yang nggak kenal Tuhan tapi jago-jago, kita jangan sampai kalah, ya. Kita ini sebagai anak Tuhan, Tuhan berikan talenta dalam hidup kita. Nah, kita harus kerjakan. Teman-teman ingat, ya, firman Tuhan di dalam perumpamaan tentang talenta, ya. Tuhan memberikan kepada setiap kita talenta, ya. Tuhan memberikan kepada setiap kita talenta dan kita diminta untuk mengerjakannya, ya. Tuhan berikan talenta dalam kehidupan setiap kita menurut kesanggupannya, dikatakannya seperti itu. Dan kita harus kerjakan talenta itu. Ya, kalau talenta saya boleh bilang itu skill, ya. Tuhan sudah kasih skill dalam hidup kita. Kita harus kerjakan. Supaya apa? Supaya skill kita ini menghasilkan sesuatu, teman-teman. Ya, supaya skill kita ini bertambah, ya. Menghasilkan sesuatu, artinya bermultiplikasi, ya. Seperti orang yang memiliki 2 talenta menjadi 4 talenta, ada multiplikasi di situ, ada sesuatu yang dihasilkan. 5 talenta menjadi 10 talenta, ya. Itu dikembangkan, dikerjakan, teman-teman, di-upgrade, ya. Kita harus level up di situ. Tetapi lihat yang 1 talenta, ya, hamba yang memiliki 1 talenta itu nggak diapa-apain, ya. Skillnya nggak diapa-apain, skillnya bahkan dikubur, tidak dikerjakan. Apa yang terjadi? Tuhan ambil talenta itu daripadanya. Ya, maka itu teman-teman, saya ajak yuk teman-teman upgrade your skill, level up your skill. Ya, jangan mau kita menjadi orang yang biasa-biasa aja. Ya, karena kalau kita biasa-biasa aja, Tuhan akan ambil skill itu dari kita dan kita nggak akan punya apa-apa lagi. Tapi kalau kita mau kerjakan itu, Tuhan akan mampukan kita, ya. Tuhan akan tambahkan skill pada kita sehingga kita menjadi pribadi yang skillful, teman-teman. Dan kita boleh menjadi pemenang di dalam setiap aspek kehidupan kita, ya. Kemudian apalagi yang kedua? Area yang kedua adalah level up your spiritual, ya. Jadi tidak hanya area skill, ya, tapi kalian juga harus level up your spiritual. Kerohanian kita juga harus upgrade. Kerohanian kita harus juga masuk dalam level yang baru, ya. Level yang lebih tinggi lagi. Artinya ada pertumbuhan rohani kita. Ya. Teman-teman, kalau kita lihat dalam dunia pendidikan, ya, level dasar dalam pendidikan apa sih? Ketika kita sekolah TK, ya. TK, kemudian SD, SMP, SMA sampai jenjang perkuliahan, ya. Dan kita lihat dalam SD, ya, ketika kita masuk kelas 1, kita mau naik ke kelas 2, itu yang ada namanya apa? Ada yang namanya ujian, ya. Di setiap kita mau naik kelas pasti didahului sebelumnya adalah ujian dilakukan untuk mengetes kemampuan kita, ya. Untuk mencoba apakah kita bisa naik ke level. Kalau kita tidak lolos ujian, kita akan tinggal kelas. Kita masih di level yang sama, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita lolos, kita mampu menghadapi ujian, kita akan naik level, ya. Kita mengalami level up. Ya. Kelas 1 naik ke kelas 2, naik kelas 3 dan seterusnya. Itu ujian yang diberikan kepada kita nggak sama, teman-teman. Ya. Kelas 1 ya ujiannya level 1. Kelas 2 ujiannya level 2. Nggak mungkin kita kelas 6 dikasih ujian level 1, teman-teman. Nggak. Kita kelas 6, kita namanya sudah di dalam
pendidikan paling tinggi di SD, kita dikasih ujian yang paling berat ya, untuk level kelas 6, untuk kita masuk ke dalam level selanjutnya, masuk ke dalam jenjang SMP. Demikian juga dengan SMA dan kuliah, teman-teman. Nah, kalau hari-hari ini hidupmu banyak mengalami ujian, teman-teman, jangan khawatir. Itu artinya apa? Tuhan ingin bawa kamu ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Ya, Tuhan ingin kita next level. Tuhan ingin level up our spirit, our spiritual, teman-teman, ya. Rohani kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Ujian akan membawa kerohanian kita menjadi semakin dewasa, teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah mengeluh, ya. Kalau kita mengalami ujian, kita mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, ayo kita hadapi. Itu yang akan mendewasakan rohani kita, ya. Tuhan bilang apa? Di dalam Roma 8 ayat ke-28, ya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, ya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengasihi Dia? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Artinya orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman. Nah, ketika kita mengalami masalah, ketika kita menghadapi ujian, kalau kita praktek firman, kita taat melakukan firman, ya, maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita. Amin. Itu akan mendatangkan kebaikan buat hidup kita, mendewasakan kita secara rohani, teman-teman. Ya. Jadi yang pertama tadi level up your skill, yang kedua level up your spirit. Jadi kenapa kedua hal ini penting, teman-teman? Jadi begini, kita jangan sampai jadi anak muda, ya, yang hanya jago, ya, kita skillful, tapi kita nggak punya kerohanian. Itu akan membawa kita menjadi orang yang sombong, teman-teman. Kita nggak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi kita bilang, wah, memang aku skillful, aku memang jago, aku nggak perlu Tuhan. No, kita jangan jadi anak muda yang seperti itu. Tapi juga sebaliknya, kita rohani banget, tapi kita nggak punya skill. Nah, kita juga jadi batu sandungan, teman-teman. Loh, anak Tuhan kok nggak bisa apa-apa? Loh, anak Tuhan kok nggak punya skill? Ya? Jadi kita harus seimbang. Ya, kita upgrade skill kita, tapi di saat yang sama kita juga harus bertumbuh dalam kerohanian. Ya, kalau kerohanian kita bertumbuh, kita menjadi dewasa. Ya, apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan dari pertumbuhan kerohanian kita adalah buahnya, teman-teman. Nah, buah ini yang akan memberikan dampak bagi orang-orang, ya. Jadi dimanapun kita berada, kita memberikan dampak yang baik, ya. Bukan dampak yang negatif, tapi dampak yang baik, dampak yang positif. Teman-teman tahu, kalau sebuah pohon, ya, dia bertumbuh besar, dia berbuah, siapa yang menikmati buahnya, teman-teman? Apakah pohon itu bisa memakan buahnya sendiri? Enggak, kan? Yang menikmati buahnya adalah orang lain. Demikian juga kita. Kalau kita bertumbuh secara rohani, kita berbuah, siapa yang menikmati buah dalam hidup kita? Orang lain. Artinya apa? Orang lain bisa merasakan kehadiran kita. Orang lain bisa merasakan bahwa dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Ya, ada Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi garam dan terang dunia. Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Ya, kita menjadi dampak, kita menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita, teman-teman. Ya, maka dari itu jadilah anak muda yang skillful, tapi tidak hanya skillful, tapi juga punya rohani yang baik. Kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita dewasa secara rohani, teman-teman. Nah, demikian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Untuk kami terus upgrade skill kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menjadi pribadi yang skillful. Kau dapati kami sebagai anak-anak yang memiliki skill, Tuhan, yang mengerjakan talenta yang Kau percayakan dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Dan tidak hanya itu, Tuhan, kami juga mau, Tuhan, menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, yang memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, ya Bapa, sehingga kami bertumbuh dan kami menghasilkan buah dalam kehidupan kami, ya Bapa.
Dan kami boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, New Wine Generation dimanapun mereka berada. Kiranya kasih-Mu Tuhan melingkupi mereka, berkat-Mu Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, berkat-Mu juga tercurah buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dengan iman menerima berkat dari Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.